Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 kelas AKS 4F yang beranggotakan Anissa Salsabila Oktaviani, NIM 12403193228, Muhammad Katiko Aji, NIM 12403193231, dan Hesti Romhadini, NIM 12403193232. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis laba kotor. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai definisi laba kotor dan analisis laba kotor. Laba kotor yaitu laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya, laba keseluruhan yang pertama kali perusahaan peroleh. Penyebab besar kecilnya perolehan laba kotor yang didapat setiap periode perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Analisis ini penting guna mengetahui dan memahami penyebab terjadinya perolehan laba kotor tersebut. Kemudian, guna memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan ke depan. Analisis ini dikenal dengan nama analisis laba kotor. Nah, analisis laba kotor ini yaitu suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari satu periode ke periode yang lain, atau perubahan laba kotor suatu periode laba dengan laba yang dibudgetkan untuk periode tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perubahan laba kotor, yaitu ada 4 faktor, yaitu yang pertama, perubahan harga jual, merupakan perubahan antara harga jual yang sesungguhnya dengan harga jual yang dianggarkan atau harga jual tahun sebelumnya. Yang kedua, perubahan kuantitas produk yang dijual, yaitu adanya perbedaan antara kuantitas produk yang direncanakan atau tahun sebelumnya dengan kuantitas produk yang sesungguhnya dijual. Yang ketiga, perubahan harga pokok penjualan persatuan produk, yaitu adanya perbedaan antara harga pokok penjualan persatuan produk menurut budget atau tahun sebelumnya dengan harga pokok yang sesungguhnya. Dan yang keempat, perubahan kuantitas harga produk penjualan, yaitu adanya perubahan harga pokok penjualan karena adanya perubahan kuantitas atau volume yang dijual atau yang diproduksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat analisis laba kotor. Ada 8 manfaat, yaitu yang pertama, untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab naiknya harga jual. Yang ketiga, untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan. Yang keempat, untuk mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan. Yang kelima, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan. Yang keenam, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian produksi. Yang ketujuh, sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kinerja manajemen. Dan yang kedelapan, sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh penerapan analisa laba kotor pada laporan keuangan perusahaan. Itu diketahui penjualan pada tahun 2012 itu sebanyak 8.000 unit dan per unitnya itu Rp5.950.000. Jadi totalnya sebesar Rp47.600.000. Pada tahun 2011 itu sebanyak 6.000 unit dan per unitnya itu Rp6.000, jadi totalnya Rp36.000.000. Nah, harga pokok penjualan pada tahun 2012 itu sebanyak 8.000 unit dan per unitnya Rp4.100.000, jadi totalnya Rp32.800.000. Dan pada tahun 2011 itu sebanyak 6.000 unit dan per unitnya Rp4.200.000, jadi totalnya Rp25.200.000. Jadi, laba kotor pada tahun 2012 itu sebesar Rp14.800.000 dan pada tahun 2011 itu sebesar Rp10.800.000. Nah, jadi laba kotor tahun 2012-nya itu naik sebesar Rp4.000.000. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perubahan hasil penjualan. Itu dapat dihitung perubahan dalam volume penjualan, yaitu 8.000 dikurangi 6.000 dikali Rp6.000. Itu menghasilkan Rp12.000.000. Nah, selanjutnya perubahan dalam harga jual persatuan, yaitu Rp5.950 dikurangi 6.000 dikali 8.000, yaitu menghasilkan Rp400.000.
Selanjutnya, perubahan harga pokok penjualan. Perubahan dalam volume penjualan. Cara menghitungnya yaitu 8.000 dikurangi 6.000 dikali 4.200 rupiah, yaitu menghasilkan 8.400.000 rupiah. Selanjutnya, perubahan dalam harga pokok persatuan yaitu 4.100 dikurangi 4.200 dikali 8.000, yaitu menghasilkan 800.000 rupiah. Nah, dari perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan yaitu perubahan volume penjualan itu mengalami kenaikan laba kotor ya sebesar 12 juta rupiah. Terus perubahan harga penjualan persatuan yaitu menurunkan laba kotor sebesar 400.000 rupiah. Selanjutnya, perubahan harga pokok dalam volume penjualan itu juga menurunkan laba kotor sebesar 8.400.000 rupiah. Dan perubahan harga pokok persatuan itu menaikkan laba kotor yaitu sebesar 800.000. Kemudian, perubahan laba kotor tersebut disusun dalam bentuk laporan seperti di bawah ini. Nah, itu seperti itu laporannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perencanaan analisis laba kotor. Penyusunan rencana anggaran atau budget yang akan dijalankan oleh suatu perusahaan haruslah mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian target tersebut. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain ada 9 faktor, yaitu volume penjualan tahun sebelumnya, harga jual periode sebelumnya, kecenderungan permintaan terhadap produk yang ditawarkan dari tahun ke tahun, kondisi persaingan baik lokal maupun internasional, kecenderungan inflasi secara umum, kondisi perekonomian pemerintah dan masyarakat, kecenderungan perubahan selera masyarakat, budget promosi yang harus dianggarkan, dan pertimbangan lainnya. Nah, khususnya dalam menyusun anggaran laba kotor harus dipertimbangkan pula ketersediaan harga pokok penjualan dan prediksi kenaikan harga pokok penjualan dari tahun ke tahun sebelumnya. Ketersediaan bahan baku penting mengingat apabila terjadi kelangkaan atau keterlambatan akan berakibat kepada harga jual dan jumlah barang yang dijual. Demikian pula dengan kenaikan harga pokok penjualan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.